Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Anggraini, NPM 1917051040 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang pushdown automata atau biasa disingkat PDA, mata kuliah teori bahasa dan automata. Pushdown automata atau automata pushdown adalah cara untuk mengimplementasikan CFG dengan cara yang sama. Kami mendesain DFA untuk tata bahasa biasa. DFA dapat mengingat jumlah informasi yang terbatas, tetapi PDA dapat mengingat jumlah informasi yang tak terbatas. Automata pushdown hanyalah sebuah NFA yang ditambah dengan memori tumpukan eksternal. Penambahan stack digunakan untuk menyediakan kemampuan manajemen memori masuk pertama, keluar terakhir ke automata pushdown. Automata pushdown dapat menyimpan informasi dalam jumlah tak terbatas di stack. Itu dapat mengakses informasi dalam jumlah terbatas di tumpukan. PDA dapat mendorong elemen ke atas tumpukan dan mengeluarkan elemen dari atas tumpukan. Untuk membaca elemen ke dalam tumpukan, elemen teratas harus dimunculkan dan hilang. PDA lebih kuat dari FA. Bahasa apapun yang dapat diterima oleh FA juga dapat diterima oleh PDA. PDA juga menerima kelas bahasa yang bahkan tidak bisa diterima oleh FA. Dengan demikian, PDA jauh lebih unggul dibandingkan dengan FA. Komponen PDA. Komponen PDA itu ada yang pertama pita masukan. Pita masukan dibagi dalam banyak sel atau simbol. Kepala input bersifat hanya baca dan hanya dapat bergerak dari kiri ke kanan, satu simbol dalam satu waktu. Yang kedua, kontrol hingga. Kontrol terbatas memiliki beberapa penunjuk yang menunjukkan simbol saat ini yang akan dibaca. Yang ketiga, stack. Stack adalah struktur tempat kita dapat mendorong dan mengeluarkan item hanya dari satu ujung. Itu memiliki ukuran yang terbatas. Di PDA, tumpukan digunakan untuk menyimpan item sementara. Definisi formal PDA. PDA dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari 7 komponen. Pertama itu T, merupakan himpunan negara yang terbatas, atau himpunan state yang terbatas. Yang kedua di sini ada sigma, set input. Yang ketiga, lambang ini merupakan simbol tumpukan yang dapat didorong dan dikeluarkan dari tumpukan. Keempat, Q0 merupakan state awal. Yang kelima itu Z, simbol awal yang ada di R. Yang keenam itu F, satu set keadaan akhir. Lalu yang ketujuh itu transisi. Fungsi pemetaan yang digunakan untuk berpindah dari keadaan saat ini ke kondisi selanjutnya. Deskripsi instan. Deskripsi instan adalah notasi informal tentang bagaimana PDA menghitung string input dan membuat keputusan bahwa string diterima atau ditolak. Deskripsi sesaat adalah triple key WA di mana key menjelaskan keadaan saat ini, W menjelaskan input yang tersisa, dan A menggambarkan isi tumpukan atas di kiri. Notasi pintu putar. Tanda seperti ini menggambarkan notasi pintu putar dan mewakili satu gerakan. Tanda seperti ini lalu diberikan bintang menggambarkan urutan gerakan. Sebagai contoh seperti ini. Dalam contoh di sini, saat melakukan transisi dari state P ke key, simbol input B digunakan dan bagian atas tumpukan T diwakili oleh string baru A. Contoh, rancang PDA untuk menerima bahasa A pangkat N, B pangkat 2N, di mana N lebih dari sama dengan 1. Dalam bahasa ini, N bilangan A harus diikuti oleh 2N, bilangan B. Oleh karena itu, kami akan menerapkan logika yang sangat sederhana. Dan membaca 1A, kami akan mendorong 2A ke tumpukan. Setelah kita membaca B, maka untuk setiap B hanya 1A yang harus dikeluarkan dari tumpukan. Ide dapat dibuat sebagai berikut. Transisi Q0 dengan input A, Z sama dengan Q0 AAZ. Transisi Q0 AA sama dengan Q0 AAA.
Sekarang ketika kita membaca B, kita akan mengubah state dari Q0 ke Q1 dan mulai memunculkan A yang sesuai. Karena itu, transisi Q0BA sama dengan Q1E. Jadi proses meletuskan B ini akan diulangi kecuali semua simbol dibaca. Perhatikan bahwa aksi popping hanya terjadi di state bagian Q1. Transisi Q1BA sama dengan Q1E. Setelah membaca semua B, semua A yang sesuai akan muncul. Oleh karena itu, ketika kita membaca E sebagai simbol input, maka seharusnya tidak ada apapun di start. Oleh karena itu, langkahnya transisi Q1EZ sama dengan Q2E, di mana PDA sama dengan Q0, Q1, Q2, AB, AZ, transisi Q0, Z, Q2. Kita dapat meringkas AD sebagai transisi Q0AZ sama dengan Q0AAZ. Transisi Q0AA sama dengan Q0AAA. Transisi Q0BA sama dengan Q1E. Transisi Q1BA sama dengan Q1E. Dan transisi Q1EZ sama dengan Q2E. Sekarang kita akan mensimulasikan PDA ini untuk string input AAA, BBB, BBB. Untuk mensimulasikannya itu seperti berikut ini langkah-langkahnya, dan di sini itu maka transisi ini menerima string input AAA, BBB, BBB. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.